Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tandri, NPM 190.320.222, kelas Penganggaran Perusahaan H. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya administrasi dan umum yang meliputi definisi, kegunaan, bagian-bagian yang terkait, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta yang terakhir ada contoh soal mengenai anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, di sini kita pertama-tama harus mengetahui apa sih anggaran biaya administrasi dan umum itu. Nah, definisinya itu anggaran biaya administrasi dan umum merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang akan terjadi dalam lingkungan administrasi perusahaan serta biaya lainnya yang bersifat keperluan perusahaan. Yang di dalamnya tentu meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi umum, jumlah dan waktu biaya administrasi umum tersebut terjadi dan dibebankan, yang tentunya masing-masing dikaitkan dengan departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi, seperti itu. Jadi masing-masing departemen. Nah, yang selanjutnya ada kegunaan anggaran biaya administrasi dan umum. Mungkin kegunaannya itu lebih dari 3 ya untuk perusahaan. Tapi di sini saya menyimpulkan ada 3 kegunaan yang paling mencolok dari anggaran biaya administrasi dan umum ini bagi perusahaan. Yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Artinya adalah anggaran biaya administrasi dan umum ini memberikan arah serta memberikan target-target perusahaan yang harus dicapai gitu dalam waktu yang akan datang atau dalam periode waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja. Artinya adalah anggaran biaya administrasi dan umum ini bisa digunakan oleh perusahaan agar semua bagian yang terdapat dalam perusahaan itu dapat saling menunjang gitu. Maksudnya seimbang dalam semua departemen, dalam segala hal itu kinerjanya itu seimbang sehingga tujuan perusahaan itu akan semakin mudah untuk dicapai seperti itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah sebagai alat pengawasan kerja. Maksudnya adalah anggaran biaya administrasi dan umum ini dijadikan perusahaan sebagai tolak ukur atau sebagai alat pembanding untuk menilai atau mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan yang sudah dilaksanakan. Apakah perusahaan sudah baik atau belum dalam menggunakan biaya administrasinya, atau perusahaan sudah maksimal atau belum menggunakan anggaran biaya administrasi ini untuk menjalankan perusahaannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagian yang terkait atau yang berkaitan dengan administrasi. Nah, di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada bagian sekretariat. Bagian sekretariat ini posisinya sebagai apa sih dalam administrasi? Nah, bagian sekretariat ini adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menangani surat menyurat seperti ya dokumentasi, surat menyurat seperti kearsipan itu di bawah tanggung jawab bagian sekretariat. Nah, yang kedua ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini bertanggung jawab untuk menangani urusan pembukuan atau akuntansi keuangan perusahaan. Tentunya untuk semua periode waktu tertentu ya. Nah, yang ketiga, ada bagian perlengkapan atau rumah tangga. Nah, bagian perlengkapan itu memang penting ya dalam administrasi, tentu penting. Bagian perlengkapan ini bertanggung jawab sebagai menangani urusan kebersihan di dalam ruangan dan di luar ruangan gitu. Dan menangani perlengkapan-perlengkapan kantor yang sekiranya tidak lengkap, mereka yang melengkapi seperti itu. Dan juga bisa bertanggung jawab sebagai penyedia konsumsi bagi karyawan, dan urusan penyambutan serta penyediaan akomodasi pun di bawah tanggung jawab bagian perlengkapan seperti itu. Nah, yang keempat ada bagian personalia. Bagian personalia ini bertanggung jawab untuk menangani urusan keperluan-keperluan kantor administrasi seperti itu. Nah, yang kelima ada bagian humas atau perhubungan. Bagian humas atau perhubungan ini bertanggung jawab menjadi penghubung serta menjembatani antara perusahaan dengan pihak luar. Jadi ketika perusahaan akan mengadakan suatu proyek yang berkolaborasi dengan pihak luar, nah bagian humas atau perhubungan inilah yang akan bertanggung jawab untuk mengurus segala urusan yang akan diperlukan gitu antara perusahaan dengan pihak luar seperti itu.
Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran administrasi dan umum. Di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah budget penjualan. Artinya apa sih? Kok bisa budget penjualan itu berpengaruh terhadap anggaran administrasi dan umum? Nah, jadi seperti ini. Ketika perusahaan membuat keputusan untuk menjual produknya dengan kuantitas tertentu, tentu hal tersebut akan mempengaruhi anggaran administrasi dan umum. Misalnya, ketika jumlah barang yang dijual oleh perusahaan itu naik, maka biaya administrasi dan umum juga tentu akan naik atau akan meningkat. Jadi semakin naik kuantitas penjualan, akan naik juga anggaran administrasi dan umumnya. Begitu sebaliknya, jika kuantitas penjualan menurun, anggaran administrasi dan umum pun akan menurun, seperti itu. Nah, yang kedua ada budget produksi. Budget produksi ini sama konsepnya ya, seperti budget penjualan, yaitu di mana ketika perusahaan menetapkan kuantitas jumlah barang yang akan diproduksi itu banyak, misalkan, tentu akan memakan lebih banyak anggaran biaya administrasi juga dong. Jadi semakin banyak kuantitas yang akan diproduksi oleh perusahaan, semakin banyak juga biaya biaya yang akan digunakan oleh perusahaan, seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika produksinya sedikit, ya biaya administrasi dan umum juga akan menurun atau akan lebih sedikit, seperti itu. Yang ketiga, ada standar yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan biaya administrasi. Nah, biaya standar ini adalah biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ya, yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Seperti misalkan pemakaian listrik, air, tentunya pada departemen administrasi, atau bisa juga biaya bahan yang berhubungan langsung dengan biaya variabel yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan biaya administrasi. Nah, yang keempat ada sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah ini mempengaruhi anggaran biaya administrasi dan umum. Karena sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk membayar upah yang terkait dengan bagian administrasi. Jadi, sistem pembayaran upah setiap perusahaan itu tentu ya akan mempengaruhi anggaran biaya administrasi dan umum karena si anggaran tersebut digunakan untuk membayar upah karyawan, seperti itu. Nah, yang terakhir ada metode depresiasi. Metode depresiasi ini terkait dengan biaya depresiasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap aktiva tetap. Ada 2 metode yang digunakan dalam metode depresiasi ini. Yang pertama ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Namun biasanya banyak perusahaan yang menggunakan metode garis lurus ya. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Namun ya kebanyakan gitu biasanya menggunakan metode garis lurus. Nah, masuk ke yang terakhir atau masuk ke contoh soal. Di sini ada data dari perusahaan X mengenai anggaran biaya administrasi dan umum yang dimiliki perusahaan X ya. Ini datanya dalam triwulan. Ada produk A dan ada produk B. Adapun keterangannya, biaya administrasi tahun 2020 dianggarkan sebagai berikut. Yang pertama ada gaji karyawan per bulan, senilai 5 juta. Biaya depresiasi per tahun senilai 20 juta. Biaya alat tulis per bulan 1.500.000. Biaya listrik dan air per bulan 500.000. Biaya pemeliharaan per bulan 500.000. Nah, ini penyelesaiannya. Kita pertama-tama harus menghitung dulu dari gaji karyawan per bulan. Kita harus mengubahnya dari per bulan menjadi per tahunan ya. Nah, cara menghitungnya adalah gaji karyawan Rp 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. Nah, untuk produk A-nya kita hitung dari jumlah produk A dibagi 40.000 dikali 60.000.
Nah, jadi 25.000 ini dari jumlah produk A dibagi jumlah produk A dan produk B sebanyak 40.000. Jadi 25.000 dibagi 40.000 dikali ini jumlah gaji karyawan setahun, yaitu 60.000. Hasilnya adalah 37 juta. Ini dalam jutaan rupiah ya tadi, 25. Jadi hasilnya ada 37.500.000 rupiah. Nah, untuk produk B hasilnya 22.500.000 rupiah. Begitupun dengan biaya depresiasi, penghitungannya sama ya. 25 ribu dibagi 40 ribu dikali 20 juta. Dari 20 juta ini dari biaya depresiasi selama setahun ya. Ini karena dari soalnya sudah setahun. Nah, ini per tahun. Jadi biaya depresiasi ini tidak usah dikalikan 12 seperti gaji karyawan ini ya. Langsung 20 juta. Nah, untuk produk A, penghitungannya sama seperti gaji karyawan tadi dengan nilainya 12.500.000 dan untuk produk B-nya 7.500.000. Begitupun biaya alat tulis. Nah, biaya alat tulis ini di soal dituliskan per bulan. Biaya listrik juga per bulan, biaya pemeliharaan juga per bulan. Jadi ini semua dikalikan dengan 12 kecuali yang biaya depresiasi ya, karena di sini keterangannya sudah per tahun. Nah, jadi biaya alat tulis 7.500 dikali 12 jadi 18 juta. Biaya listrik dan air 500 dikali 12 6 juta. Ini pun 500 kali 12 6 juta. Nah, untuk penghitungan produk A dan B-nya sama seperti penghitungan sebelumnya, yaitu produk A untuk biaya alat tulis sebesar 11.250.000, produk B-nya 6.750.000. Dan untuk biaya listriknya, produk A-nya senilai 3.750.000 dan produk B-nya 2.250.000. Untuk biaya pemeliharaannya, produk A-nya 3.750.000 dan produk B-nya 2.250.000. Nah, ini sudah masuk kesimpulan. Jadi, dari perhitungan tersebut didapatkan data perusahaan X sebagai berikut. Gaji karyawan yang sebelumnya ini dimasukkan semua kepada tabel karena ini udah masuk ke finalisasi ya, udah akhir, udah masuk ke kesimpulan. Nah, jadi tinggal dimasukin ke tabel gaji karyawannya 60 juta, produk A-nya 37.500.000, produk B-nya 22.500.000. Semuanya sama, tinggal dimasukkan ke tabel, nanti tinggal dijumlahkan. Ini jumlahnya 110 juta dan produk A 68.750 dan produk B-nya 41.250.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.